Selanjutnya, izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Apoteker Mahdi Jufri, Magister Sains. Kurikulum vitae, Profesor Dr. Apoteker Mahdi Jufri, MSI. Riwayat pendidikan, 1967 masuk pada SD Sukasari Tangerang, 1973 SMP Negeri 1 Tangerang, 1976 member SMA Negeri 27 Jakarta Tangerang, 79 sampai dengan 85 S1 Ilmu Kefarmasian FIPIA MIPA UI, 2001-2003 S2 Ilmu Kefarmasian MIPA UI, 2008-2011 S3 Teknologi Farmasi Farmaseutika, pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, melakukan penelitian formulation of liposome anesthetic drug for long-acting injections, grant dari PT Daewoo South Korea. Kemudian pengalaman pengabdian masyarakat di 10 tahun terakhir, peranan calon apoteker dalam pengawasan minum obat PMO penelitian TBC di Kelurahan BJ Timur Depok dari pendanaan dari MUI. Publikasi ilmiah 5 tahun terakhir di berbagai jurnal. 2024 berjudul Development of Stability Study of SLM Morna Seed Oil as Anti-Aging (SGPT). 2024 ada lagi Development Optimization of Acetylcholine Nano Emulsion Formulation by Box Beton Design Pharmacia. Kemudian pemekalah seminar ilmiah oral presentation dalam 10 tahun terakhir. Menjadi pembicara di International Conference of Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic Science (ICNAX) Mahidol, Thailand. Dan pengalaman penelitian HKI dalam 5 tahun terakhir. Berhasil membuat paten suatu produk sabun transparan dari ekstrak sampel fraksi DCM ekstrak kulit manggis tahun 2020. Kemudian merumuskan kebijakan publik atau rekayasa sosial untuk pengembangan bahan baku obat dalam mengurangi ketergantungan impor tahun 2021. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir adalah Satya Lancana Karya Satya 30 tahun dari Pemerintahan RI 2019. Ini tulisan ilmiah populer di tahun 2017 adalah Interprofessional Education majalah medicine. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Apoteker Mahdi Jufri, Magister Sains, dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Pengembangan Nanovesikel untuk Formulasi Sediaan Herbal dalam Menunjang Industri Farmasi dan Kosmetik di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Wali Kehormatan Republik Indonesia, Rektor yang diwakili oleh Sekretaris Dewan Guru Besar dan Wakil Rektor Republik Indonesia, Ketua yang diwakili oleh Sekretaris Dewan Guru Besar dan anggota Dewan Guru Besar Republik Indonesia, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Indonesia, para dekan dan pimpinan sekolah di Indonesia, para kepala badan di Indonesia, para direktur di Indonesia, para ketua dan sekretaris guru besar Fakultas Farmasi Indonesia, ketua dan sekretaris Senat Akademik Fakultas Farmasi Indonesia, para guru besar dan guru besar tamu yang hadir saat ini, Bapak dan Ibu para undangan, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini, perkenalkan saya selaku ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya
kita semua bersekepada hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, mengikuti pengukuhan guru besar Fakultas Farmasi Indonesia dan juga Sekolah Ilmu Lingkungan. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para besar keluarga dan sahabat bersama hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan sidang yang terhormat. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setingginya kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk meringankan langkah dan menghadiri upacara pengukuhan ini. Hadirin yang saya akan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar bidang teknologi herbal dengan judul pengembangan nanophysical untuk formulasi sediaan herbal dalam mendukung industri farmasi dan kosmetik di Indonesia. Saya bicara tentang nanophysical tapi bukan permainan nano ya. Jadi blessing in disguise selama COVID-19 itu masyarakat mulai percaya kepada sediaan herbal. Belakangan ya dulu 20 atau 30 tahun lalu banyak orang tidak percaya. Jadi selama COVID-19 yang laku jahe merah, sambiloto, ya banyak. Kemudian temulawak yang isinya itu adalah kurkumi. Semua itu rata-rata ada serai segala macam, banyak ditemukan di dapur. Ibu bisa ditemukan di dapur. Jadi, nah ini penjualan ini selama 2024 itu 639 juta dolar dan pada tahun 2025 di tahun ini diperkirakan tembus dengan 23 triliun. Jadi cukup besar ya potensinya. Jadi ada 19.000 ya kami sudah terinvestigasi yang telah diuji cuma 16.200 tanaman, kemudian memiliki hasil ada 1.600 spesies, hanya 200 spesies yang bahan baku untuk obat tradisional selama ini. Dan pasar herbal yang dikuasai oleh Indonesia hanya kurang dari 1%, begitu ya. Slide. Nah, ini jangan jamu aja, ya. Perlu naik kelas ini. Nah, ada sistem namanya novelty drug delivery system, ya. Yang pertama adalah sistem phospholipid, yaitu liposome. Lipo minyak, ya, lemak. Soma itu rumah atau tempatnya, begitu, ya. Jadi sebenarnya tahun 90-an Eropa dan Amerika udah untuk kosmetik udah masuk di Indonesia. Tapi mereka nggak mau juga diangkat dengan pom, itu soal belum mau ya liposome ya, seperti itu. Sampai sekarang belum, ya, teknologi ini belum. Jadi untuk bidang obat sudah lama, ya, apalagi kosmetik. Nah, kemarin tahun lalu saya ditantang ya untuk kita kerjasama farmasi dengan Dewo sudah lama. Bisa nggak ya, kalau bahasa Inggris ya, you rancang untuk obat anestesi lokal yang biasanya pasien yang tiap hari harus setelah pasca bedah itu harus diusuti tiap hari. Coba you rancang untuk 3 sampai 7 hari. Saya kebetulan punya anak S3 bimbingan ya, dia coba. Alhamdulillah ketemu formulanya
Jadi formula yang sudah join artinya kita bisa patenkan antara UI dan DEWOM, paten bersama. Jadi kalau dia mau hilirisasi, kita dapat. UI bisa memberikan keuntungannya 3-7. Jadi kita code dengan polyethylene glycol dan juga cyclohexane. Ya. Nah, adiposum juga ada yang disebut steel adiposum. Mungkin di sini ada Pak Syafri Saleh dari Angkatan Udara, terkenal kalau Amerika steel, ada usaha bom B-52 yang tidak terdeteksi radar. Ya, kita code dengan polyethylene glycol dan code lagi dengan cyclohexane. Radarnya itu adalah RES, Reticular System. Jadi tidak terdeteksi. Kita bisa itu. Ini saya sedang kembangkan untuk bersama Prof. Anton untuk obat osteoporosis. Ya, kita mudah-mudahan bisa tercapai ini. Yang kedua itu surfaktan, golongan surfaktan. Ya, tadi ada fitosum. Oh ya, fitosum saya bersama Prof. Mulim mengembangkan fitosum. Fito adalah dari tanaman, somanya rubah tadi. Kami menggunakan noto panas, daun mangkokan untuk penderita alopecia yang baldness ya, yang gundul itu. Kemudian Prof. Mulim coba di rumahnya, dia punya kucing, dikasih subur sekali ya, tumbuhnya subur. Nah, coba hilirisasinya ada berapa? Kalau coba di Java Plant itu penggunaan enzim asetat tidak cocok ternyata untuk skala berhasil, untuk skala industri belum. Jadi kami sedang mengembangkan bagaimana caranya untuk penderita alopecia dari bahan baku tanaman. Kemudian surfaktan di sini ada SNAP. Kita kembangkan dari kelapa sawit. Jadi saya S3 dari Kuala Lumpur, ditantang oleh profesornya Ahmad Fuad Samsudin. Alhamdulillah beliau tidak bisa hadir, tapi online dia dengarkan di Kuala Lumpur hari ini pukul 11, di sana sudah jam 12. Itu dari kelapa sawit. Ya, kelapa sawit itu Tuhan memberikan kita kelapa sawit, isinya adalah ada LCT dan MCT. TBS-nya itu LCT. LCT itu long chain triglyceride, yang rantai panjang. Kernelnya, buah kernel di dalam kalori itu MCT, tapi harus diubah dulu, diesterifikasi menjadi palm kernel ester. Jadi tadinya palm kernel oil, kita ubah menjadi palm kernel ester. Barulah kita buat campuran untuk infus parleran. Itu yang saya lakukan di Kuala Lumpur, membuat basis. Saya ditantang untuk membuat pengganti soya. Jadi kalau andai kata terjadi peperangan, tapi jangan terjadi ya, misalnya sampai kita diblokade, alhamdulillah kita bisa kuasai teknologi itu. Kita bisa bikin infus parleran untuk penderita-penderita yang untuk hasil operasi, untuk juga pasien marasmus orang yang kekurangan gizi bisa. Nah, hasil kita namakan, next slide. Ya, ini tujuan kenapa dibuat novelty ini, tujuan akhirnya adalah meningkatkan bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah ketersediaan hayati di dalam darah. Ini persyaratan untuk obat generik dengan inovatornya, jadi ahlinya Prof. Diana ya, itu harus 80 sampai 125. Itu sesuai peraturan dari Badan POM. Jadi kalau di bawah 80% itu disebut obat substandar. Jadi kalau pabrik farmasi yang ingin membuat generik, berarti harus terdaftar di BPJS, kadarnya harus antara 80 sampai 125%. Jadi tujuan akhirnya kita mereduksi ukuran partikel
Jadi tadi bagaimana kita mendapatkan supaya dia masuk dalam darah, kita reduksi. Jadi bila kita mereduksi 1 nano itu adalah 10⁻⁹, artinya 1 dibagi 1 miliar. Nah, sangat kecil sekali, tapi jadi bisa dia absorpsinya lebih bagus. Akibat absorpsi bagus, bioavailabilitas itu lebih baik dibanding obat biasa. Inilah yang disebut drug delivery system. Slide. Kecil kelarutannya. Kurkumin dari temulawak itu hanya 11 nanogram per mililiter. Kecil sekali. Jadi kalau kita load di dalam tadi basis, kita dapat. Ya? Saya coba setelah pulang dari Borobudur, coba di sini melodit kurkumin tadi di dalam basis tadi, ya kami coba untuk obat antiinflamasi dulu. Ya, kami coba pada anak siswa, alhamdulillah di jurnal Helion Q1 terbit, ya. Itu untuk antiinflamasi. Standarnya kita gunakan adalah ketorol. Alhamdulillah ketemu dosisnya 20 sampai 40 mg yang hampir setara dengan kekuatan ketorol pada tikus. Jadi belum klinik. Jadi mesti penelitian bersama nih antara farmasi dengan kedokteran dua UI itu kita bisa hasilkan. Jadi bahan alam bisa kita gunakan untuk pengganti antiinflamasi yang sintetik. Dan kenapa mereka meneliti ingin tahu tentang kurkumin? Saya tahun 90 bersama Prof. Hayat kita ikut kursus di UGM. Pengajarnya orang Belanda dan orang Jerman. Itu terus ingin tahu kenapa nih kurkumin. Ternyata kurkumin luar biasa. Belakangan untuk Alzheimer, untuk neuroprotektif dan sebagainya. Ya, sampai sekarang penyakit Alzheimer dan demensia belum ada obatnya. Ya, selama ini pakai gabapentin dan sebagainya. Jadi terus orang masih menyelidiki tentang kehebatan dari kurkumin sebagai anti radang atau antiinflamasi. Slide tentang infus, kalau ada peribahasa bagai air dan minyak, nah itu di farmasi nggak laku. Orang farmasi akalnya pinter, dikasih aja surfaktan, emulgator nyampur. Jadi surfaktan atau emulgator itu sebagai jembatan yang polar ke air, yang non polar ke minyak, selesai. Temu dicampur. Nah, itu dulu tahun abad 16 William Cotton itu dia nyoba olive oil disuntikkan ke anjing, anjingnya mati, emboli. Nah, orang berpikir setelah itu baru ketemu peneliti Jepang tahun 1920, ya, dalam bentuk harus dalam bentuk emosi. Nah, yang menemukan adalah William Arthur Bracken, ya, antara Amerika dan Eropa itu dia bersaing, ya. Di kedokteran militer Amerika tahun 55-59 mereka coba terus, ya. Tapi yang menemukan Eropa, ya, Lipo van den tahun 1961-62 mereka yang mempatenkan. Kalau di Amerika ada Baxter, ya, Baxter. Nah, kemudian tahun 1980 mulai mereka melodit dengan yang sintetik, propofol. Propofol itu bagi sekalian, Michael Jackson meninggal karena propofol, ya, anestesi umum itu benar-benar. Nah, setelah itu ada microemulsion. Jadi syarat untuk disuntikkan ke dalam tubuh kita ukurannya harus lebih kecil dari 500 nano. Itu farmakope Amerika, ya, pasal 729. Jadi saya masih hafal. S3 di sana jadi hafal. Harus lebih kurang dari 500 nano. Nah, bagaimana caranya di industri? Dilakukan dengan high pressure homogenizer. Kalau kami di DLF menggunakan solidizer untuk mereduksi ukuran partikel. Jadi untuk mendapatkan
ukuran partikel yang di bawah 500 nano. Itu yang kami lakukan, salah saja. Jadi bagaimana caranya mereduksi itu, dan juga untuk kulit sama ya. Kalau kulit itu ada 200 sampai 300. Ya. Kalau untuk kulit kami lakukan adalah dengan pegadang, ya, pegadang untuk sedia. Mungkin Prof. Iko tahu sedia, apa? Stretch mark, ya. Jadi kita bisa mainkan dari apa? Nano emulsion dari apa? Pegadang, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama di klinik, ya. Karena di klinik nggak ada. Untuk binatang nggak ada, langsung ke manusia ya, loncat aja. Saya baca jurnal nggak ada yang untuk langsung bentuk langsung ke manusia. Pada wanita hamil atau pada penderita obesitas yang mengalami setback. Kemudian dengan profesi kami mengembangkan ekstrak tembakau. Ternyata tembakau bukan buat merokok aja. Nah, ternyata untuk biopestisida. Dengan prosepirosis, Prof. Minsir lebih tahu. Nah, saya kembangkan untuk kulit, ya, juga untuk yang lainnya, dan juga untuk repel, pengusir nyamuk. Tapi sampai sekarang izinnya belum keluar ya. Aneh juga sampai sekarang. Sudah 6 tahun provinsi dan saya nunggu. Kalau saya nunggu izin apa untuk repel, karena repel itu sudah dicoba di pusat pengendalian penyakit menular di Pangandaran, hasilnya bagus. Kenapa? Di ET udah nggak boleh, di Eropa dan Amerika udah nggak boleh. Ya, yang masuk ke sini seperti saya nggak mau sebut namanya, itulah DET. Makanya berkembang di sini ke bahan alam untuk sebagai pengusir nyamuk. Ya, itu yang kami lakukan. Nah, ini yang apa? Masalah emas. Saya menyebutnya ini emas hijau. Kalau emas sekarang harga emas sudah hampir 2 juta ya, dengan dolar naik sampai 17.000 ini. Yang emas pertama yang gold, emas kedua emas hitam. Saya menyebutnya ini emas hijau. Kenapa? Tadi yang sebut tadi, dia mengandung tocotrienol. Ya, Tuhan menciptakan itu super antioksidan. Ya, kalau diproduksi secara steam pada kelapa sawit itu menghasilkan minyak goreng dan biodiesel. Ada metode baru. Di sini ada Dr. Sahad Sinaga, Ketua Dewan Minyak Sawit seluruh Indonesia. Jadi sekarang ditemukan namanya stimulus. Stimulus itu supaya kadar vitamin A-nya, vitamin E dan mikronutrien lain bagi penderita yang kekurangan gizi itu lebih baik. Stimulus, tapi metodologinya cukup mahal teknologi. Tinggal kalau saya rasa teknologi gampang. Kalau ada yang bisa direduce, tapi harganya, kalau misalnya 1 kilo CPO cuma minyak goreng 20.000, dia harganya 5 sampai 6 kali lipat. Malaysia sudah masuk ke sana, ke Amerika. Kita bisa, kita sama dengan Malaysia. Tapi, kami kebetulan bekerja sama di lantai 6 di gedung multidisiplin dengan MIPA. Alhamdulillah dengan Prof. Budiawan, Wakil Dekan 1. Terima kasih Prof. Dede juga mengizinkan kami kerjasama. Ketemu, saya ditantang bikin suplemen untuk gizi-gizi, untuk stunting. Ketemu formulanya, anak S2 saya ambil, formulanya ketemu. Tinggal uji klinik. Saya belum bikin proposal bersama untuk uji klinik dengan Prof. Ayu di FKM, juga Prof. Diana untuk periksa kadar beta-karotin dan vitamin E di dalam darah. Tapi masih menunggu hibahnya. Mudah-mudahan hibah keluar, kita tinggal uji klinik. Ya, tinggal uji klinik. Itu aja yang. Nah ini kami sudah rancang, kita mau dapat hibah dari Papua atau itu apa agama apa nih? Saat COVID hancur.
penjualan itu hancur ya. 2016, 2020 hancur. Kemudian zombie ini mau didukung kali, boleh nggak pakai nama lain? Oh boleh. Alhamdulillah ada alumni Fakultas Teknik mau membuat ini dengan nama baru, yaitu APKara. Ini sekalian promosi, sudah ada. Jadi UI bikin baru 2 produk ya, dari eksak belimbing dan di Depok ini banyak belimbing yang bisa dikembangkan. Itu yang kami lakukan. Saya rasa kesimpulannya ya, dengan naik kelas ini kita bisa meningkatkan permeabilitas ya, peningkatan biofilter dan sebagainya. Jadi nanoparticle ini drug delivery kita bisa lakukan ke depan. Jadi mudah-mudahan jamu dan sebagainya bisa naik kelas. Itu yang saya harapkan ke depan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ini bertemu. Tentu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains ya, dan Teknologi Indonesia, Satrio, Dr. Profesor Satrio yang baru juga ya. Kemudian Profesor Ernad Abdul Haris yang pada hari nggak bisa hadir, yang sebagai saat itu sebagai dirjen istrinya hadir, wakil ya istrinya hadir. Kemudian Rektor yang Prof. Dr. Heri Hermansyah yang hari ini tidak hadir, istrinya hadir, tentu mewakili ya. Kemudian Ketua Dewan Guru tapi hari ini Prof. Dodi nggak pernah hadir, ya, sekretarisnya hadir. Rektor UI periode tahun sebelumnya. Terima kasih Prof. Ari. Kami menyebutnya paruh akun. Aku coba. Ya, para kemudian ada Prof. Anies. Ya. Nah, ini bersama para mandi ya, mantan dekan. Sekarang disebut mandi mantan dekan. Terima kasih kebersamaannya. Kemudian ada Ketua Dewan Berusaha sini. Oh ya, nggak hadir ya. Kemudian ini bekas KGB. Kompak guyup dan ini tambangnya Prof. Iko nih. Prof. Iko ya. SA. Terima kasih Prof. Iko. Bu Devi juga sebagai sekretaris. Kemudian Prof. Dedi. Terima kasih Prof. Dedi. Dorongannya. Ini kalau udah ambil biasa semangat terus ke atas. Ya ini urusan alhamdulillah. Keluar dulu aja sekarang. Ketua kemudian Prof. Hayun. Terima kasih Prof. Hayun. Ya, kemudian Prof. Hayun ada Ketua Senat Prof. Silvi. Ya, sama teman-teman di Senat. Kemudian Pak Dekan ini, Pak Adi ini dulunya wakil dekan 1, tapi ya ini yang menurut saya. Terima kasih Pak Adi. Wakil dekan, Pak Dina. Dulu di Kuala Lumpur, jadi saya 6 bulan lebih dulu berangkat. Kemudian Bu Palina berangkat Kuala Lumpur. Kemudian ada wakil dekan sekarang jadi dekan 1, oke dulu Pak Sutrio yang ngurusin naikkan banget saya. Terima kasih Pak Sutrio. Kemudian ada Prof. Yahdiana. Ini ya. Jadi Ketua Dewan Guru sebelumnya. Sekarang Prof. Hayun. Kemudian wakilnya tentang saya dengan Prof. Yana dan Prof. Silvi riset mengenai liposom intranasal yang dibuat hidung. Alhamdulillah berhasil. Ada Pak Alhara di sini ada. Dekan Pak Alhara. Dekan MHU, Magister Sains University ya, dari Kuala Lumpur pindah ke GDC. Kemudian ada seluruh dosen dan laboratorium dalam farmasika UI. Terima kasih. Kemudian seluruh dosen dan teknik di Fakultas Farmasi UI, para mantan dekan di luar UI periode 2014, 2017, 2021, para mandi, Prof. Eko, kawan kita, sama-sama di waktu itu.
Bikin ham, baca pagi. Ngelihat, saya di kamar, pengen tahu para di sana. Para mantan, kemudian bagian eksekutifnya Prof. Amelia, Bapak Agus Anang, terima kasih yang rajin bolak-balik ngurusin yang ditolak. Baru yang ketiga yang kedua, alhamdulillah. Kemudian, saya terima kasih Prof. Fuad, saya penyelidikan Prof. Kemudian ada Wahid Wakar, itu penyedia pembantu, kemudian ada Wahid Wakar ya, Nuriza Admi itu sebagai penjelasannya. Kemudian Prof. Dr. Ibrahim Jantan saat itu sebagai dekan di UKM. Kemudian ada Dr. Ruzida, saya 3 tahun tinggal di college di UKM Kuala Lumpur. Jadi istilahnya college itu jadi fellow untuk koordinator kemahasiswaan kalau di sini. Kemudian ada Prof. Evi, terima kasih waktu bimbing S2 tentang miosom Prof. Ya. Kemudian ada Bu Yosnya kesian, Bu Yosnya mulai sakit, dia sebuah jurusan juga sebagai pembimbing sampai S2. Dr. Adi, ini Pak Uli, sebelum berangkat ke Kuala Lumpur kita selamat juga Pak Supriarna saat itu, wakil dekan namanya Pak Supriarna. Kemudian Prof. Edi Yusuf yang hadir, ini banyak bantu saya di Kuala Lumpur ini. Sekarang beliau jadi direktur MSU, sudah pindah ke Sentul Pak, di GDC ya, MSU-nya. Terima kasih Prof. Edi. Kemudian ada Pak Tommy Yulianto, mungkin hari ini dia lihat ada di Tanjung Pinang. Saya kirim linknya, bantu saya selama di saat S3 di Kuala Lumpur. Kemudian ada Ibu Fitri dan suami staf kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur, Prof. Misri, terima kasih Prof. kebersamaan kita dalam risetnya sampai ke Ponorogo dan Lampung. Waktu itu menurut PEMAS pembuatan replan anti nyamuk ya. Prof. Munim, terima kasih Prof. Munim dalam riset mengenai fitosom untuk bagus ya. Kemudian Prof. Renat Budi Setiawan, Wakil Dekan 1 MIPA. Kemudian Bapak Sahat Sinaga, Ketua Dewan Minyak Sawit Seluruh Indonesia. Terima kasih Pak, memberikan inspirasi pada kami untuk riset kelapa sawit. Istriku tercinta, Hidun Syaihan. Ini yang kamu bikin saya di Kuala Lumpur selama 3 tahun ya. Jadi saya berangkat dulu 6 bulan, baru ibunya menyusul. Dia cerita waktu di Kedutaan Kuala Lumpur, ini Puan siapa? Mana buktinya? Di bawah surat kawin. Ini baru izin di luar, tapi baru 3 bulan. Saya urus 3 bulan untuk setahun tinggal. Terus setiap tahun kita harus perpanjang izin selama 3 tahun. Terima kasih. Cerita. Anak saya hadir hari ini, ya, Falisha ternyata dari via saya lihat langsung. Ini Prof. Eko, suami juga kakak angkatannya dari administrasi. Ya. Tentunya kalau saya Basir Azari, kemudian saya punya dia sakit baru pulang dari Perth, jadi baru pulang sama istrinya dari Perth. Dia lama di sana, sebelumnya di Melbourne, bantu saya selama kuliah ini. Kemudian kawan-kawan yang program Pasca Sarjana S2. Kemudian ada mantan ketua jurusan farmasi Pak Umar Mansur, pernah jadi wakil 3. Terima kasih Pak Umar. Kemudian Dr. Dr. Muhammad sedang sakit, Pak Hasan Ahmad. Kemudian ada almarhum Dr. Faria Ibrahim. Ya. Kedua orang tahu kami, almarhum Syekh Jufri dan almarhum Mari Maksudnya Ketua Jakarta Al-Fatihah beliau. Kedua kami, Sayyid Ibrahim Al-Khalid dan Tal Abu Warna Ahmed di Bandar Lampung juga sudah pass away ya, sudah meninggal dunia. Almarhum Jufri, jadi Pak Fikri Jufri, pendiri majalah Tempo,
5 hari Ramadan, baru aja beliau sakit kena Alzheimer dan demensia. Ya, jadi saya tertantang bagaimana untuk membuat nano ya, untuk kemudian teman-teman mendiang Dr. Bun Setiawan, teman-teman semasa pendidikan S2 di farmasi, teman-teman farmasi Bio yang angkatan 79 yang dari SMA datang, Insinyur Abdul Ahad, terima kasih Pak. Teman saya waktu SMA sudah hadir, seluruh panitia telah membantu persiapan dan penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Soalnya ada waktu yang perlu dikejar. Oke, Profesor Dr. Apoteker Mahdi Jufri, Magister Sains, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Farmasi Indonesia.